Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua menjawab salam ini sebagai calon-calon masuk surga. Tentunya yang ada di rumah Allah ini duluan masuk surganya daripada yang di rumah. Di rumah apa? Ya masuk surganya. Karena tiket masuk surga ke masjid dulu. Karena kita akhir kalau sudah meninggal dunia ke masjid juga disolatkan. Itulah makanya. Kalau mau ingin masuk surga, datang ke masjid. Insya Allah masuk surga. Amin. Alhamdulillahillazi faradona syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31. Bapak dan Ibu, saudaraku jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, remaja dan anak-anak kita yang kita cintai dan kita sayangi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu kata yang paling indah kita ucapkan kepada Allah. Kenapa? Karena kita sadar apapun yang kita miliki, apapun yang kita peroleh, semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita manusia tidak ada secuil pun sebenarnya apa-apanya. Tidak ada. Makanya apapun kehidupan kita, siapapun kita, ada campur tangan Allah. Maka dari itu bersyukur. Siapa mereka yang bersyukur? Yang rela meninggalkan segala aktivitasnya demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Datang ke rumah Allah, itu baru dikatakan bersyukur. Itu indah. Kalau panggilan bosnya, panggilan komandan, cepat datang. Kenapa? Takut dipecat. Coba kalau panggilan Allah, selalu kita lalai. Inilah maka kita sadari apapun yang kita lakukan, siapapun kita, sebenarnya adalah karena nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita. Maka kita senantiasa ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kalau bapak-bapak ditanya, bagaimana kabar bapak? Sehat alhamdulillah. Itu indah. Bagaimana kabar bapak? Udah lama sakit ayo asam urat katanya. Naik ke atas asam lambung, naik ke atas innalillah. Itu makanya alhamdulillah dulu. Kenapa? Karena Allah lebih banyak memberikan sehat kepada kita daripada sakit. Sakit baru seminggunya. Yang sehat selama ini, makanya selalu kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Bu, ibu ikut bersolawat enggak tuh? Oh alhamdulillah. Masalahnya ini membaca. Baca solawat. Aku ikutnya Ustaz, tapi dalam hatiku enggak begitu membaca namanya. Zikir itu. Makanya ketika kita diajak untuk bersolawat, kenapa? Bukankah begitu ketika Rasulullah SAW ya sebelum masuk Ramadan ini datang Jibril ya. Rasulullah begitu naik ke mimbar 3 kali diaminkan oleh Rasulullah SAW. Rupanya apa? Doa Jibril. Di antaranya adalah apa kata Jibril? Ya, maka celakalah orang-orang yang disebut nama Rasulullah, tapi dia tidak ikut mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak ikut bersolawat. Maka turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima di bulan Sya'ban. Turunnya ayat di bulan Sya'ban. Supaya apa? Peringatan kepada kita bahwa bersolawat kepada Rasul itu adalah wajib. Kenapa wajib? Coba kalau tidak ada solawat bagi kita dalam sholat, enggak sah sholat kita. Ketika khutbah begitu, khatib berkhutbah tidak ada solawat, enggak sah. Coba. Bahkan ketika kita pun disolatkan wajib ada solawat takbir kedua. Lalu ketika kita diantarkan ke kubur, lalu dimasukkan ke liang lahat, lalu ada Rasulullah disebut. Apa disebutkan ketika kita seorang jenazah ya dimasukkan ke liang lahat? Itulah penyerahan antara
dan akhirat. Maka seorang imam mengatakan atau seseorang mengatakan ketika dia memasukkan ke liang lahat, maka disebutkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Bismillah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba artinya apa? Di dalam kehidupan kita tidak bisa lepas daripada sholawat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hanya Rasulullah satu-satunya memberikan syafaat kepada kita di akhir nanti. Maka berbanyaklah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak dan ibu saudaraku jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul pengajian kita pada malam ini yaitu tentang fadilah ya salat tarawih. Kalau kita berbicara tentang fadilah berarti keutamaan. Kenapa begitu ada keutamaan salat tarawih? Karena salat tarawih dan witir ya jelas. Salat tarawih hanya di bulan Ramadan yang dapat kita lakukan. Di luar Ramadan tidak ada tarawih. Maka ketika itu Rasulullah pernah menyampaikan, apa kata Rasulullah? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ya, siapa yang mendirikan berarti berdiri tegak, koma berdiri tegak. Mendirikan malam-malam Ramadan itu artinya dengan sholat tarawih dan witir, maka tentu dengan dasar keimanan diampunkan Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Saya lihat jamaah yang berada di sini semuanya, termasuk Ustadz, wajah-wajah yang punya dosa semuanya. Ibu-ibu banyak juga dosanya ya. Iya Bu, banyak dosanya. Banyak. Kok tahu? Tapi tidak pernah catat loh. Tapi ingat, malaikat ada diutus oleh Allah kepada kita. Malaikat rakib dan atid yang selalu mengawasi kita. Lebih daripada hebat CCTV kita. Malaikat. Maka dari itu, inilah yang kita capai Ramadan ini. Jangan sempat disia-siakan Ramadan. Begitu saja berlalu. Seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan di siang harinya. Lalu di malam harinya tidak melaksanakan sholat tarawih dan witir. Maaf, berarti tinggal satu paket. Seperti kita makan lomak tapi tidak minum. Apa itu? Makan enak makanan tapi tidak ada minum. Tercokil. Artinya apa? Antara Ramadan, antara puasa yang kita lakukan di siang hari dengan malamnya, itu satu paket. Nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Makanya ada orang mengatakan, Ustadz, puasa itu kan wajib. Sementara sholat sunat tarawih, sholat sunatnya tarawih katanya. Sunatnya katanya. Iyo. Memang iyo, sunatnya. Tapi ingat, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka Allah memanggil kita orang yang beriman. Maka orang yang beriman pula lah yang melaksanakan sholat tarawih. Yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Makanya banyak orang mengaku Islam, tapi belum tentu imannya kuat, imannya kokoh. Kenapa? KTP. Status perlu. Tapi ingat, terpanggil Pak hati kita. Terpanggil Bu hati kita untuk dapat beramal. Pada bulan Ramadan ini kenapa? Karena kita sadar mungkin Ramadan yang akan datang belum tentu dapat kita laksanakan. Terpanggil hati kita untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Maaf, karena nilai manusia di sisi Allah karena iman dan amal soleh kita. Kita ini nggak ada apa-apanya. Nggak perlu kita sombong Pak Bu. Kenapa? Diri kita ini pun tidak begitu. Tidak lepas daripada apa? Maaf. Diri kita ini pun dibalut kotoran semua. Sombong, dibalut taiknya. Kenapa? Allah berikan mata kepada kita. Tak usah bersihkan matamu. Makanya banyak taiknya, taik mata. Diberi Allah hidung, pakai taik. Taik hidung. Diberi Allah telinga. Pakai tai telinga. Diberi Allah kuku, tai kuku. Diberi Allah gigi, tai gigi. Diberi Allah rambut, ketombe. Diberi Allah begitu kulit, daki. Sombong. Siapa yang berani sombong? Diberi tai yang semua. Maaf. Sombong. Makanya Allah turunkan
menurunkan air. Makanya Allah ciptakan air supaya kita mensucikan diri kita. Lalu setelah kita mensucikan diri kita, katakanlah Allahu Akbar. Itu baru mantap. Baru mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, belut tainya semua sombong. Siapa yang berani sombong? Maaf. Jangan sampai jorok kali Ustaznya ngomong supaya kita sadar. Inilah itu, supaya sadar kita bahwa semua Allah yang memberikan. Lalu untuk beribadah kepada Allah, ya bagaimana? Karena iman kita lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita di sini karena iman. Maka maka fadilah daripada begitu salat tarawih itu tentunya mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang ingin kita mendapatkan tidak mendapatkan ampunan? Bodoh namanya itu. Kenapa? Agama apapun dia ingin mendapatkan ampunan dari Tuhannya. Saya pernah begitu membayar dulu 5 juta sebelum Islam. Bayar 5 juta baru diampuni. Baru dosa-dosamu sudah diampuni oleh Yesus, katanya. Aku pikir, 5 juta dibayar pada tahun 1986. Masa dibayar dulu? Kalau tidak begitu loh. Alhamdulillah masuk Islam aku diusir dari keluarga, baru tahu ya. Tidak apa-apa lah. Jadi alhamdulillah ya, rupanya dalam Islam benar-benar tubuh ila Allah taubatan nasuha. Bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ucapan kadang-kadang taubat kita. Cukup dengan apa? Perbuatan kita berubah yang lebih baik. Itu berubah yang lebih baik. Amal itu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fadilah daripada salat tarawih kita yang kita lakukan ini adalah apa? Maaf, cobalah ketika kita begitu ruku, apalagi warka'u ma'ar raki'in, rukulah beserta orang-orang yang ruku. Apa maksudnya? Berjamaah. Ketika kita berjamaah, ikut malaikat mengaminkan doa kita. Ya Allah, luar biasa. Diaminkan oleh malaikat doa kita. Masya Allah. Malaikat itu adalah makhluk terbaik di sisi Allah yang tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berbuat dosa. Sementara kita dilumuri oleh dosa, dilumuri oleh maksiat, dilumuri oleh kebohongan. Itulah kita menghadap kepada Allah. Maka wajar kadang-kadang kita sebelum kita melaksanakan takbiratul ihram, astagfirullahalazim, astagfirullahaladzim. Akui kesalahan kita, akui kekurangan kita, akui bahwa kita banyak salah dan dosa. Baru disitulah Allah sayang kepada kita. Rupanya banyak juga hambaku yang sadar akan keberadaannya. Itu pula lah. Ini kadang-kadang yang tidak tahu diuntung begitunya. Udahlah banyak salah dan dosa, ke masjid pun tak mau datang. Ini yang bahaya. Jadi oleh karena itu ini, kalau begitu apa kata Rasul? Iza kana Ramadan, ya, apabila datang Ramadan itu, kata Rasul, futihat abwabal jannah, abwabal rahmah, maka Allah membukakan pintu-pintu rahmat. Yang namanya rahmat ini, ya Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Karena kita berada di sini karena rahmat Allah. Seorang insinyur sudah selesai membangun jembatan, lalu begitu dibuat peresmiannya. Apa disebut, dikatakan di situ? Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Bukan karena dengan insinyur ini, enggak gitu. Kita merdeka karena rahmat Tuhan yang Maha Esa. Maka rahmat, bahkan begitu kita pun masuk surga karena bukan semata-mata karena ibadah kita. Kenapa? Ibadah secilnya. Kadang-kadang dalam beribadah, Allahu Akbar, lah terbayang-bayang yang macam-macam. Kalau bawa surang, udah 2 rakaat atau 3 trompet. Itunya. Makanya saya karena banyak kekurangan, makanya suka saya sholat berjamaah. Kenapa? Biar Pak Imam yang menanggung semua, nggak perlu dihitung-hitung. Cocok ya Pak, cocok. Karena banyak kekurangan saya, kuranglah pasinya ini dan itu. Aku tidak perlu menghitung-hitung udah berapa rakaatnya tuh. Ikut aja imam. Makanya jangan coba-coba menyalahkan imam. Itu jadi artinya apa? Ini tadi. Makanya
Abwabar rahmah, begitu dibuka Allah pintu rahmat, bahkan kita pun masuk surga karena rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Coba, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, kami meminta surgamu dengan rahmat dan ridho. Coba, aku masuk surga ingin kepadamu ya Allah, meminta karena amalku. Amal seketeknya. Karena begitu sedekahku pun kadang-kadang sedikit. Mana piti ketek itu yang di luar. Bagaimana mau masuk surga? Makanya capailah rahmat Allah itu dengan salah satunya dirikan atau laksanakanlah malam-malam Ramadan. Jangan puasa saja yang wajibnya, tapi yang sunnah pun kita laksanakan di bulan Ramadan ini malam-malam harinya. Kenapa? Karena itu merupakan suatu paket bagi kita. Nah, itu dua. Yang itu mendapatkan rahmat, diturunkan Allah rahmat. Yang ketiga, apa kata Rasulullah SAW? Wa gulliqat abwaaba jahannam. Allah tutup pintu neraka. Apa maksudnya itu? Kadang-kadang begitu mengatakan kita, payah hidup ini bagikan neraka katanya. Padahal belum masuk neraka dia. Iya, belum masuk neraka, udah dibilangnya begitu. Kalau saya tidak begitu, mengatakan selalu optimis. Alhamdulillah, enak hidup ini bagaikan surga. Itu lebih enak. Iya kan? Daripada bagaikan neraka katanya. Maksudnya, beginilah begitu Rasulullah SAW mengajari kita supaya selalu kita berlindung kepada Allah, supaya terhindar dari azab api neraka. Kenapa? Tak ada satu manusia pun yang mampu menahan, yang mampu begitu tahan, sanggup menahan apa itu azab api neraka. Nggak ada. Aku tak percaya, Ustaz. Boleh ambil itu korek api, bakar tanganmu. Gimana tuh? Baru itu korek api kita. Mancis, ambil mancis tuh, bakarlah. Kalau tahan memang. Kalau tidak melepuh itu. Apalagi api neraka. Makanya Rasulullah mengajarkan kita, mau makan saja pun berlindung azab api neraka. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Coba berdoa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Di akhir daripada salat kita, sudah habis tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa azabin nar. Coba. Jadi oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk mengiktizamkan, untuk menguatkan hati kita supaya berniatlah kita jangan pernah tinggalkan melaksanakan sholat tarawih dan witir di bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan yang ada sholat tarawih. Sholat witir di luar Ramadan ada. Sholat tahajud di luar Ramadan pun ada. Tapi sholat tarawih hanya di bulan Ramadan. Yang terakhir, kiranya dengan kesadaran kita sadar bahwa semuanya yang diberikan Allah kepada kita tidak cukup sebenarnya apa yang kita lakukan untuk Allah kalau kita bandingkan dengan nikmat yang diberikannya kepada kita. Belum seberapa, Pak. Belum seberapa, Bu, yang kita lakukan untuk Allah jika kita bandingkan dengan pemberian Allah kepada kita. Di sini perlu kita kesadaran. Di sini perlu kita kesadaran bahwa sesungguhnya kita adalah senantiasa diawasi oleh Allah dan apapun yang kita lakukan akan kita bertanggungjawabkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan karena waktu jugalah yang membatasi kita. Mohon maaf segala kekurangan. Ini hanya secercah motivasi kepada kita di bulan-bulan ini, bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh mulia, dan bulan yang penuh ampunan. Mari kita raih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun kita, tidak ada kita yang sempurna, pasti kita punya salah dan khilaf, begitu juga dosa-dosa. Maka inilah kesempatan kita untuk meraih ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tentunya Allah berikan kepada kita kekuatan dan begitu rezeki kita yang luas sehingga dapat kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.